Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Austrian GP. Ini kayaknya bakal jadi 2 part. Pokoknya kita bahas aja lah. Semoga jadinya pendek-pendek ya. So, yang pertama kita bahas adalah soal kemarin gua lupa kita itu akan membahas sebenarnya soal Alex Marquez dan Gresini. Jadi kemarin tuh Gresini mengumumkan bahwa Alex Marquez itu diperpanjang bersama mereka untuk tahun depan. Gue tuh sempat mikir apakah dia perpanjangannya setahun, ternyata gosipnya itu 2 tahun. Jadi sama dengan perpanjangan dengan Ducati. Jadi 2 tahun. Sempat ada yang tanya, kira-kira Gresini ini apakah punya duit sendiri ataukah subsidi? Karena menurut gosip sopo-sopo yang dia dengar di luar itu ternyata Gresini itu nggak disubsidi. Nggak disubsidi dari mana? Disubsidi. Dan pendapatan mereka itu kebanyakan dari sponsor. Itulah kenapa Alex Marquez mulus bergabung sama mereka, karena dia bawa sponsor, bawa duit. Jadi ngerti kan? Nah, karena Alex Marquez perpanjangannya 2 tahun, maka mereka juga perpanjangan dengan Ducati jadinya 2 tahun. Jadi ngerti kan? Ada duit, ada kontrak. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sponsor Indonesia mau memperpanjang kontraknya asal Marc Marquez bisa datang ke Gresini. Oh, kalian tidak bisa menghargai Marc Marquez semurah itu, saudara. Itu adalah Jordan 8 kali. Dan kalau dia mau masuk Gresini, dia harus paling enggak pakai motor pabrikan. Asal kalian tahu, buat Marco Bes aja itu susah dapat motor pabrikan di luar Pramac, apalagi di Gresini. Jadi enggak segampang itu. Jadi kalau kalian bilang apakah ini Gresini disubsidi atau enggak, faktanya adalah itu memang disubsidi. Itulah kenapa Ducati itu meminta seat untuk pabrikan dipatok untuk Gresini 1. Jadi nggak bisa diganggu gugat sama Gresini. Nah tahun lalu Gresini itu ngeyel karena Alex Marquez itu bawa duit. Jadi mereka merasa gue udah punya duit nih, jadi gue bisa memutuskan sendiri. But Gigi bilang no, kalian kalau mau perpanjang besok-besok nggak bisa main gitu caranya. Meskipun kalian punya duit atau ada sponsor bawa duit, kalian gak bisa ambil seatnya pabrikan karena kita udah punya perjanjian. Kalau kalian mau ambil rider sendiri, ya pakai seat yang kalian punya. Kalian gak bisa ambil seatnya pabrikan tanpa diskusi dulu. Jadi karena kemarin kan Alex Marquez dipungut itu tanpa diskusi sama Ducati. Dan itu adalah seatnya untuk pabrikan bekasnya Enea, bener gak? Jadi meskipun rider ini nanti masuk bawa duit, gak bisa langsung diiyakan kalau itu adalah seatnya pabrikan. Kalau seatnya itu adalah seat jatah mereka, it's okay. Ducati gak peduli. Lu mau ada duit kek, mau gak ada duit kek, terserah. Kenapa? Karena harga motor yang bekas untuk Gresini itu memang sudah disubsidi. Jadi beda gini, VR46 sama Gresini itu sama-sama pakai motor bekas, tetapi harganya beda. Ducati kasih ke VR46 itu lebih, harganya itu harga full, motor bekas yang harganya full. Sementara untuk Gresini harganya udah disubsidi dengan syarat satu seat itu milik seat pabrikan. Sementara VR46 itu full mereka biayai motor bekasnya, oke? Itulah kenapa VR46 itu nggak pernah bisa diganggu gugat sama Ducati seatnya. Kenapa? Karena mereka bayar motornya full. Jadi ngerti kan kenapa satu disubsidi dan itu wajib ada seat pabrikan dan kenapa satu enggak. VR46 itu adalah tim independen yang sepenuhnya mereka bayar. Jadi mereka bayar penuh motornya, mereka bayar penuh ridernya. Sementara Gresini disubsidi, didiskon motor bekasnya, tetapi dengan syarat satu motor itu adalah untuk seat pabrikan. Sementara Pramac itu perjanjiannya adalah mereka bayar penuh 2 motor pabrikan, tetapi ridernya itu dikontrak langsung dari Ducati. Jadi ini beda-beda jenis kontraknya. Oke? Nah Gresini karena dia disubsidi, jadi satu adalah haknya tim satelit untuk menentukan ridernya yang mana siapa. Terserah mau bayar kayak itu rider, mau bawa sponsor kayak, mau dibayar murah kayak, mau nggak dibayar kayak, terserah. Tapi satu itu adalah seatnya pabrikan yang ditentukan oleh pabrikan. Mau lu mau nggak mau, pokoknya kalau pabrikan bilang lu di situ ya di situ. Jadi mereka udah nggak bisa milih-milih. Nah ini yang terjadi sama Morbidelli. Karena Alex Marquez sudah dikonfirmasi 2 tahun,
gue sih pikirnya sepertinya sih opsinya adalah 1+1, oke. Dan Grace ini perpanjang dengan Ducati, gosipnya jadi 2 tahun. Nah, satu seat ini yang jadi rebutan. Awalnya ini bakal punya Morbidelli. Nah, sebelum Austria dimulai, mulailah muncul segala sesuatunya. Jadi, kalian masih ingat seri sebelumnya, Silverstone, British GP, itu yang datang itu sangat kurang. Kenapa? Menurut mereka nggak ada rider akamsi yang membalap di MotoGP. Itulah kenapa orang di Inggris itu kurang antusias datang. Jadi promotornya British GP ini mulai ngancem-ngancem sama Espeleta nih. Lu naikin nggak rider gua satu aja, rider akamsi, supaya paling enggak penonton tuh punya. Kalian masih ingat kalau kita di Sepang, kalau waktu Syahrin masih membalap itu penuh di Sepang. Kenapa? Karena mereka punya rider akamsi. Itulah kenapa juga promotor di Inggris itu minta ada rider akamsi KTP Inggris untuk membalap di MotoGP, karena itu akan membawa daya tarik penonton untuk muncul di sirkuit. Sih? Nah, mulailah kong kali kong. Karena Jack Dixon, udah gue bilang kemarin kan, dia itu punya backingan promotor Inggris, itu backingannya dia. Lord bla 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 lah ceritanya. Nah, karena di Silverstone kemarin kelihatan banget kurang banget antusias penonton, Espeleta mulai jalan nih akalnya. Ini kalau kayak gini lama-lama nanti British GP bakal dihapus nih. Jadi memang harus dinaikin satu rider akamsi. Jadi meskipun Jack Dixon, sorry to say, attitude-nya jelek banget. Karena kemarin kan dia maki-maki Darren Binder tuh. Jadi meskipun punya masalah sama attitude, pada faktanya tetap aja dia diajukan oleh promotor UK karena Sam Lowe's udah mau pensiun, saudara. Jadi mereka harus naikin Jack Dixon, cuman itu doang harapannya mereka. Jadilah naik Jack Dixon ini diajukan oleh promotor Inggris kepada Dorna. Nah, karena backingannya udah tambah banyak, selain promotor Inggris juga Dorna mau nggak mau Franco Morbidelli yang pada dasarnya sebenarnya ada di posisi paling atas calon rider Ducati itu terdepak. Oke? Dan karena dia terdepak, itulah kenapa kalian bisa melihat Valentino Rossi akhirnya nongol di Red Bull Ring. Why? Karena itu adalah hal yang nggak bisa dibahas oleh Uchiyo. Uchiyo ini kan sekarang posisinya adalah prinsipal dari Muni VR46, oke? You know? Jadi memang nggak bisa mencampuri manajemennya Franco Morbidelli, nggak bisa. Meskipun mereka itu ada di bawah VR46 manajemen. Tapi posisinya adalah Uchiyo itu masih manajernya Muni VR46. Jadi bisa dibilang ada konflik kepentingan lah. Itulah kenapa Morbidelli ini agak kurang dukungan, karena Uchiyo memang lagi mengutamakan Marco Bezzecchi. Oke? Jadi memang agak-agak tricky. Ada yang bilang, jadi gimana Tony Arbolino? Jadi gini, aturannya kan nomor 1 adalah Franco Morbidelli, nomor 2 adalah Tony Arbolino, ketiga adalah Joan Mir. Masih ingat Papa Joan? Nah, Jack Dixon ini sebenarnya nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan, tapi karena dia punya backingan Dorna, mau nggak mau dia langsung naik ke posisi atas. Jadi itulah kenapa Morbidelli terancam nggak dapat seat. Itulah kenapa Valentino Rossi muncul di Red Bull Ring buat nego soal Franco Morbidelli. Jadi kalau ada yang bilang, mungkin dia cuma datang buat bujuk-bujuk Uchiyo atau Bezzecchi, enggak. Karena kalau cuma perkara itu, mereka sisa main WA atau sisa nelpon, nggak masalah buat Valentino Rossi buat nelpon mereka, enggak. Tapi kalau ini adalah soal Franco Morbidelli, dia nggak bisa sembarangan nelpon Dorna atau nggak bisa sembarangan nelpon Gigi, enggak. Dia harus nongol ngomong langsung sama para petinggi Ducati. Itulah kenapa begitu Valentino Rossi nongol, semuanya beres. Karena posisinya kayak gini. Ducati itu kan maunya posisinya, kalau memang Marco Bez mau motor pabrikan, dia harus ke Pramac. Memang awalnya Gigi Dalinya itu menyetujui bahwa dia pakai motor pabrikan. Uchiyo kan maunya itu motor pabrikan masuk di Muni VR46. Tetapi Pramac memakai klausul mereka. Jadi Pramac bilang, nggak bisa. Karena kan Ducati cuma punya 4 motor pabrikan. Dan itu 2 di tim pabrikan, 2 sisanya ada di tim Pramac. Oke? Nah, kalau memang satu mau turun di Muni VR46, mau nggak mau satu motor di Pramac itu bakal motor bekas. Nah, ini yang nggak dimaui sama Pramac. Pramac otomatis komplain ke Ducati. Nggak bisa gitu dong Ducati. Perjanjiannya kita adalah saya bayar penuh
motor pabrikan, 2 motor pabrikan, elu yang bayar ridernya. Kita punya perjanjian itu, lu nggak bisa memaksakan gua pakai motor bekas cuma demi Bezzecchi yang nggak mau pindah tim. Nggak bisa, itu sudah klausul kita. Jadi mau nggak mau Ducati harus mengakui itu. Nggak bisa melanggar kontrak. Kalau Pramac nggak setuju, lu nggak bisa maksa. Karena itu kontraknya. Jadi posisinya sekarang adalah Bezzecchi dibujuk-bujuk Bezzecchi. Gimana? Karena kamu nggak mau pindah ke tim Pramac. Karena dia memang lengket banget sama Flamini. Dia nggak mau pisah sama Flamini. Jadi memang ya udah lu di situ aja. Pakai motor bekas, tapi update adalah update motor pabrikan. Jadi segala macam part, aero, sasis, swing arm itu bakal dia dapatkan, tetapi dengan motor bekas, Desmo GP 23. Nah, apa kabar dengan Morbidelli? Nah, menurut gue sih, gosip Jack Dixon yang pindah tiba-tiba mendepak Franco Morbidelli ini, begitu Valentino Rossi datang, dia dapat posisi yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena di Gresini itu sudah pasti dia dapat motor bekas. Sudah pasti update-nya itu kurang. Kenapa kalau Gresini nggak bayar updatean, ya lu nggak dapat update, saudara. Bener nggak? Jadi inilah yang oleh Valentino Rossi bilang, ya udah kalau gitu Franco Morbidelli aja yang di Pramac. Dia dapat motor pabrikan dengan update penuh dari pabrikan, oke? Meskipun kontraknya cuma setahun, it's okay. Sepanjang itu adalah motor pabrikan. Kalau bagus ya berarti perpanjang, kalau nggak ya udah. Nanti dipikirkan lagi, tetapi yang penting adalah gimana caranya Franco Morbidelli tetap bertahan di MotoGP dengan peluang yang lebih baik untuk membuktikan bahwa dia bisa cepat tanpa harus pakai motor bekas. Kalau bisa pakai motor pabrikan kenapa enggak? Bener nggak sih? Jadi secara harfiah sebenarnya kasus Jack Dixon ini adalah anugerah sih sebenarnya untuk Franco Morbidelli. Sebenarnya awalnya adalah musibah, tapi selanjutnya jadi anugerah sih. Karena memang Zarco itu ekspektasinya adalah dia pengen dikontrak 2 tahun sama Ducati. Masalahnya adalah 3 tahun terakhir dia itu setahun. Keluhannya ini sama dengan Jack Miller waktu kemarin-kemarin di Ducati. Pasti setahun. Terus terang dia bilang itu bikin stres. Kenapa? Karena kita harus 5 balapan lalu di review lagi performanya. 5 balapan review lagi performanya, tiap tahun stres. Kalau 2 tahun sekaligus kan nggak perlu stres, bener nggak? Ya bener juga sih kalau menurut gue. Itu juga kenapa Jack Miller pindah. KTM langsung kasih dia 2 tahun. Sih? Sama juga dengan LCR. LCR kasih dia 2 tahun, opsi 1 tahun. Jadi total kalau dia mau pakai dengan opsinya 3 tahun. Memang motornya si Memble. Yang penting adalah kontraknya panjang, jadi dia nggak terlalu stres. Tahun pertama adaptasi, tahun kedua baru pembuktian, toh faktanya dia punya opsi. Kalau dia mau pakai opsinya kenapa enggak? Itu yang penting untuk dia. Masa depan dia dijamin. Kenapa? Karena faktanya adalah dia jurdun 2 kali di Moto2. Ya meskipun ada beberapa jurno Perancis sih sempat bilang kayak gini. Saya sedikit nggak percaya bahwa Zarco ini sudah berubah. Karena kita masih ingat kemarin dia punya kasus di KTM yang baru beberapa balapan dan dia dibuang sama KTM gara-gara dia menghina motornya KTM yang katanya nggak kompetitif, a piece of shit. Oke, itulah kenapa Pete Bearer langsung buang dia karena dia nggak mau motornya dihina. Sih, jadi faktanya memang adalah Honda saat ini kondisinya bahkan mungkin lebih buruk dari KTM saat itu. Jadi perubahan karakternya Zarco ini menurut mereka agak aneh. Ya kalau menurut gue itu adalah proses pendewasaan diri. Karena dulu dia masih muda, oke? Dan sekarang dia usianya sudah 33 tahun, hampir 34. Oke, jadi memang berubah mindset, itu wajar kalau menurut gua. Jadi ya let's see lah, akan seperti apa nanti dia di LCR Honda. Nah, apa kabar dengan Pedro Acosta? Nah ini yang pusing. Jadi gini, kemarin ada yang nanya di blog, apa hubungannya Pedro Acosta, Tony Arbolino, dan Jack Dixon? Jadi kayak gini, Jack Dixon itu kan ridernya gas-gas di Moto2. Gas-gas itu adalah grupnya KTM. Oke, ngerti? Nah, Tony Arbolino itu sebenarnya ada di posisi kedua setelah Franco Morbidelli. Faktanya Franco Morbidelli itu bakal ke Pramac. Oke? Jadi otomatis posisinya Tony Arbolino itu naik jadi posisi teratas untuk mengisi seat Gresini. Sih? Nah, itulah kenapa KTM itu menawarkan Tony Arbolino kontrak untuk mengisi seatnya Pedro Acosta yang bakal naik ke MotoGP.
sebagai tukar gulingnya adalah Jack Dixon itu pindah ke Gresini atas backingan Dorna. Jadi ngerti kan tukar gulingnya ini seat. Jadi Tony Arbolino ditawari seatnya Pedro Acosta, dan Pedro Acosta itu kan lagi cari seat nih di MotoGP. Jadi si Dixon itu pindah mengisi seatnya Gresini yang bakal sebenarnya punyanya Tony Arbolino. Oke. Tony Arbolino ditawarin masuk ke Aki Ayo untuk mengisi seatnya Pedro Acosta. Gosipnya sih kontrak 1 tahun, opsi tahun kedua naik ke MotoGP. Nah, karena sudah ada tukar guling antara Jack Dixon dengan Tony Arbolino, KTM lagi bujuk-bujuk Dorna nih. Dorna kayak gini, kan gue sudah nawarin tuh si Tony Arbolino untuk ngisi seatnya Pedro Acosta. Gue udah bantu supaya Jack Dixon naik ke MotoGP ngisi seat Gresini yang sebenarnya bakal punyanya Tony Arbolino. Nah, karena sebenarnya Tony Arbolino ini kalau dia mau ngisi seat Pedro Acosta, ya lu kasihlah kita satu seat untuk bikin satu tim satelit. Jadi akan dipisah nanti antara tim gas-gas sama Tech 3. Entah nanti si Acosta bakal pakai tim Tech 3 ya terserah. Pokoknya yang penting ada seatnya lah. Intinya seperti itu. Nah, ini yang gosipnya masih alot-alot gimana gitu. Jadi rencananya kemarin KTM itu mau mengumumkan ada tim satelit baru di Austria. Tetapi faktanya cuma bisa mengumumkan perpanjangannya Brad Binder. Masih belum berani mereka mengumumkan tim satelit baru. Kenapa? Karena seat untuk Gresini itu masih belum fix. Jadi mereka harus menunggu dulu Arbolino oke untuk masuk ke tim Aki Ayo, baru bisa kosong di tim Gresini, baru bisa Jack Dixon masuk ke Gresini memakai seatnya pabrikan Ducati, oke? Itu mau gak mau Gresini harus iya. Nah setelah itu baru nego lagi untuk tim satelit untuk Pedro Acosta. Jadi memang agak jelimet. Itulah kenapa ya paling enggak kita lihat dulu setelah ini pengumuman di LCR Honda, Morbidelli pengumuman di Pramac, oke? Setelah itu Jack Dixon apakah akan pengumuman di Gresini? Setelah Jack Dixon pengumuman di Gresini, terserah nanti siapa yang duluan, Arbolino pengumuman sama Aki Ayo atau Pedro Acosta pengumuman dengan tim satelit baru. Masalahnya adalah Augusto Fernandez sudah clear bakal perpanjang tahun depan. Jadi Brad Binder perpanjang tahun depan, Jack Miller otomatis nggak bisa diganggu gugat karena dia punya kontrak tahun depan. Sama juga dengan Pol Espargaro, itu nggak bisa diganggu gugat. Faktanya adalah kemarin dia finish ke-6. Bayangkan setelah patah rahang, patah tulang belakang sampai pendek 1,5 inci karena satu ruas tulang belakangnya itu memang sudah hancur sama sekali, dan dia masih bisa finish ke-6 di balapan keduanya musim ini. Jadi lu mau nggak mau harus mengakui kemampuan dia, mau nggak mau lo ya. Jadi dia nggak bisa dibuang untuk dipaksa jadi test rider, nggak bisa. Karena faktanya dia masih ada kontrak. Jadi Pol Espargaro bilang gini, saya nggak mau pusing soal kontrak. Kenapa? Karena saya faktanya masih ada kontrak dan itu harus berjalan. Kecuali saya absen tahun ini, mungkin masih bisa dihitung-hitung. Masalahnya saya turun track dan performa saya ya itu urusan saya sekarang. Bagaimana saya punya performa bagus pasca saya cedera panjang. Jadi memang ada yang bilang KTM ini terlanjur menjanjikan sesuatu yang gak bisa diwujudkan ke Pedro Acosta. Jalan paling singkatnya adalah menawarkan seat Gresini untuk Pedro Acosta. Nah masalahnya KTM gak mau lepas yang satu ini. Selain itu, Dorna akan lebih pilih Jack Dixon. Kenapa? Karena itu ada promotor Inggris di belakang. Dan ada kepentingan bisnis lah. Jadi memang beda kepentingan antara KTM dengan Dorna untuk saat ini. Bagi Dorna, ikan hiu mereka masih tetap Marc Marquez. Bagi KTM, ikan hiu mereka adalah Pedro Acosta. Nah bagi Dorna, yang mana yang penting antara Acosta dengan Jack Dixon? Masih lebih penting Jack Dixon, sorry to say. Bagi Ducati, siapa yang lebih penting antara Franco Morbidelli dengan Jack Dixon? Masih lebih penting Franco Morbidelli. Why? Karena memang tim Pramac itu ternyata cari rider Italia. Jadi entah itu Bezzecchi kayak di situ, entah itu Morbidelli kayak di situ, terserah. Pokoknya KTP-nya adalah KTP Italia. Jadi kan memang selama ini kan Jorge Martin kan KTP-nya S.
Johan Zarco KTP-nya F. Nggak ada yang KTP Italia. Sih, jadi memang Pramac itu gosipnya itu diminta untuk punya satu KTP Italia dari petingginya mereka. Itulah kenapa Pramac mah oke-oke aja, terserah Ducati mau ambil Bezzecchi kek, mau ambil Morbidelli kek, selama KTP-nya Italia no problem. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalian sekarang sudah jelas posisinya kenapa ada Jack Dixon masuk dalam daftar dan tiba-tiba mengisi posisi teratas. Kenapa bisa Acosta jadi bagian dari negosiasi, dan kenapa Tony Arbolino tiba-tiba tersingkir dari daftar calon ridernya Ducati. Meskipun kalian bisa bilang Jack Dixon itu nggak terlalu bagus kemampuannya, iya, udah attitude nggak terlalu bagus, performa juga sorry to say. Ada yang tanya mana lebih bagus Pedro Acosta sama Celestino Vietti. Gua harus jujur, lebih bagus Pedro Acosta, sorry. Sorry to say. Ada yang bilang tapi kan karena itu motornya bagus. Ya gini, Ikan New itu terbentuk bukan cuma dari kemampuan dia, tapi juga dari motor dia. Itu kombinasi, ada yang motornya bagus nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang motornya jelek tapi bisa ngapa-ngapain, tetapi kebanyakan sekarang itu adalah kombinasi dari kedua-duanya. Motornya bagus, ridernya bagus. Ini nggak bisa pakai cara zaman dulu, zamannya Bebe Vale yang motornya memble tapi dianya bagus. Ketika dia di Yamaha, motornya memble tapi dia berhasil jurdun, itu beda. Atau ketika Stoner masih di Ducati, motornya memble tapi dia berhasil jurdun. Itu yang menurut beberapa pengamat udah nggak bisa dipaksakan kondisinya seperti itu, karena sekarang motor yang lebih menentukan daripada rider. Kalau nggak bisa 50-50 ya kemungkinan motornya 60-40. Oke? Jadi kalau kalian bilang Vietti lebih bagus daripada Acosta, sorry tuh saya kalau menurut gue memang lebih bagus Acosta sih. Dari Moto3 emang dia udah kelihatan bagusnya, dari rookie-nya dia udah bagus. Itu emang kelihatan dari musim rookie. Sudah bisa dilihat bahwa dia memang punya potensi untuk menjadi Ikan New. Itulah kenapa Acosta itu sejak awal menjadi skenario calon Ikan New. Dan itulah kenapa KTM mati-matian untuk bikinkan dia tim satelit, karena mereka nggak mau lepas. Mereka bisa lepas Jorge Martin, tapi mereka nggak akan mau lepas Pedro Acosta. Jadi ya begitulah. Nah, Marc Marquez sendiri apa kabar? Jadi gini, Marc Marquez kemarin kan sempat bilang bahwa saya nggak merasa saya punya hubungan dengan KTM. Tapi kalau memang ada rumor di luar bahwa dari manajer saya itu bicara sama KTM, jujurnya saya nggak tahu. Dia bilang sih waktu dia di Silverstone, tetapi di acaranya Red Bull kemarin sebelum seri Austrian, itu dia bilang kayak gini, KTM sekarang itu berkembang pesat sekali. Kondisinya saat ini adalah dia adalah motor kedua terkuat setelah Ducati di track. Jadi tidak akan lama lagi kita akan melihat bahwa KTM akan menjadi pabrikan nomor 1 di track. Jadi secara nggak langsung dia memuji KTM. Dan kebetulan di situ ada Pit Bierer. Jadi Pit Bierernya yang bongkar kartu. Jadi dia bilang gini, intinya adalah kita pernah ngomong, tetapi kita sudah sama-sama sepakat bahwa Marc Marquez itu ingin meneruskan kontraknya di Honda hingga tahun 2024 karena kami juga sedang pusing dengan 5 rider ini. Kami punya 5 rider, cuman ada 4 motor. Nah kalau ditambah lagi Marc Marquez kami tambah pusing. Jadi kesepakatannya adalah dia menyelesaikan kontraknya di Honda dan kami menyelesaikan masalah kami yang sampai saat ini belum selesai-selesai. Jadi mau nggak mau secara nggak langsung Pit Bierer bilang bahwa memang ada komunikasi antara Marc Marquez dengan Pit Bierer. Itu yang dibantah oleh Marc Marquez, pada akhirnya ketahuan dia bohong. Nah sama juga nih dengan Joan Mir bilang kayak gini, saya sih sebenarnya kepikiran buat pensiun sih, tetapi ya saya pikir kalau saya pensiun saya bakal nyesel. Nggak ada maksud untuk pindah pabrikan sih, tapi ya saya pengen menang lagi, itu faktanya. Jadi gosip sepoi-sepoi sebenarnya dia sudah ngetuk pintunya Gresini. Sampai saat ini isu itu masih ada. Katanya juga sih dia ngetuk pintunya Yamaha, tetapi Yamaha memilih Alex Rins. Kenapa? Karena Alex Rins adalah satu-satunya rider Honda yang menang tahun ini. Jadi secara di atas kertas performanya dan harganya lebih murah Alex Rins, sorry to say. Jadi ya kita juga nggak bisa memaksakan keputusannya Yamaha, ya emang kayak gitu.
Gue juga kalau mau disuruh memilih antara Papa Lukas sama Papa Johan ya mending gue memilih Papa Lukas. Bener nggak? Satu, lebih murah. Dua, dia lebih bagus dalam mengembangkan motor. Ketiga, dia sudah pernah menang di atas motor yang Memble. So, what do you say? Oke, jadi sudah clear ya soal seat. Nah, sekarang kita bahas soal sponsornya VR46. Jadi kemarin kayak gini, ada yang nanya, ih Mbak itu soal eBay apa kabar? Jadi kayak gini, sebenarnya gosip berhembus sepoi-sepoi itu ada yang bilang bahwa eBay itu pengen jadi sponsor utamanya VR46. Waktu itu di blog gue bilang memang sebenarnya ada keinginan dari eBay untuk mengganti posisinya Muni dalam sponsor utamanya VR46. Nah itu rencananya mungkin tahun depan, karena gosipnya memang Muni VR46 itu kontraknya memang sampai tahun depan, tetapi dananya dibayar per tahun. Jadi kontraknya 4 tahun tapi dananya dibayar per tahun. Nah gosipnya tahun depan itu dananya lagi ditunggu masuk apa kagak. Nah kalau nggak masuk sampai batas waktu tertentu, eBay bakal masuk. Karena eBay sebenarnya udah masuk jadi sponsor, tapi posisinya adalah sponsor kecil, bukan sponsor utama. Nah mereka kepengen untuk menjadi sponsor utama tahun depan. Jadi kalau sampai batas waktu tertentu Muni belum nyetor duit mereka untuk tahun depan, ya ganti sponsor. Why not? Meskipun kontraknya memang sampai tahun depan sih Muni. Gosip lainnya adalah bahwa eBay itu sedang bekerja sama dengan BMW, BMW, untuk membentuk pabrikan baru bersama VR46. Karena kan kalian tahu Valentino Rossi adalah brand ambassadornya BMW, bener? Jadi BMW juga adalah salah satu pabrikan yang diincar oleh Dorna untuk bergabung ke MotoGP. Selama ini BMW masih mikir. Mereka itu mintanya Kawasaki, Suzuki, BMW. Sayangnya adalah Kawasaki sama sekali nggak minat untuk masuk ke MotoGP karena biaya prototipenya mahal. Sementara Suzuki udah mundur duluan karena mereka nggak bisa untuk kembali lagi. Ada yang bilang mereka pengen balik, tapi setelah gue tanya ke Shinichi Sahara, itu sangat kecil kemungkinan untuk mereka kembali lagi ke MotoGP dalam waktu dekat. Jadi ada kecurigaan bahwa BMW yang bakal masuk karena memang ini adalah Valentino Rossi punya tim. Valentino Rossi adalah brand ambassador mereka untuk mobil roda 4. Jadi masuk di akal kalau BMW yang masuk, dan itu adalah keinginannya Dorna juga. Tapi itu baru rencana yang masih di awang-awang. Kenapa? Karena kembali lagi yang memutuskan pabrikan itu adalah Uchiyo. Jadi Bebe Vale begitu mengerti bahwa Morbidelli itu dibuang oleh Yamaha, dia langsung bilang kayak gini, saya tidak akan mengganti pabrikan kalau pabrikannya itu nggak sebagus Ducati. Kenapa? Karena sampai saat ini Ducati adalah motor terbaik di track. Dan sejauh ini tim saya puas bersama Ducati. Jadi kami tidak punya alasan untuk pindah pabrikan. Ditambah lagi Morbidelli udah pindah, malah bakal dapat Pramac motor pabrikan. Jadi gue memang mengendus bahwa sepertinya Ducati akan menjadi sebuah kerajaan VR46 nantinya. Kalau Morbidelli dan Marco Bez ini bagus, belum lagi Luca Marini. Jadi ya memang bisa gue bilang agak-agak kecil kemungkinan bahwa VR46 bakal bergabung dengan BMW. Enggak, kecuali memang Uchiyo kepentok tiba-tiba pengen pindah pabrikan, kayaknya susah. Jadi sempat ada yang nanya, kenapa sih Marco Bez dipaksa untuk tetap di VR46? Jadi kayak gini, impiannya Uchiyo adalah untuk tahun ini dia pengen ada satu rider Muni VR46 itu berdiri di stage Film Award Valencia. Oke? Nah, impian lainnya adalah dia pengen ada rider VR46 yang menang Jurdun dengan motor dan tim VR46. Itu juga yang Valentino Rossi kemarin bilang. Pecco Bagnaia saat ini sedang ada di kondisi terbaiknya. Tetapi di masa depan kami ingin bisa menantang titel itu bersama tim kami. Itulah kenapa saya membujuk Marco Bez untuk bertahan bersama tim kami, karena saya percaya dia bisa menang titel bersama tim kami. Jadi memang impiannya adalah tim ini pengen Jurdun. Jadi sempat ada yang nanya, kira-kira Papi Tardossi bakal marah nggak? Karena kan kemarin tahun lalu itu si Tardossi ngamuk-ngamuk gara-gara Enea Bastianini dianggap mengganggu Pecco. Jadi kayak gini, kemarin itu Tardossi ngamuk-ngamuk karena memang Jurdunnya Pecco Bagnaia itu adalah Jurdun pertama yang mereka sangat impikan setelah bertahun-tahun puasa Jurdun, jatuh bangun,
setelah musimnya Casey Stoner yang kasih mereka titel. Jadi memang itu adalah Jordan impiannya mereka tahun lalu. Itulah kenapa Tardosi ngamuk-ngamuk. Nah tahun ini kalian bisa lihat dominasinya Pecco Bagnaia di Red Bull Ring itu makin tidak terkalahkan, dan kalian lihat dominasi 1, 2, 3 top 3 klasemen isinya Ducati semua. Jadi Ducati no problemo. Kalau Pecco Bagnaia menang Jordan lagi tahun ini, berarti tahun depan itu open, terserah. Ducati kasih dari tim manapun yang mau Jordan, asal motornya tetap Ducati. Jadi ngerti kan kenapa kemarin Tardosi ngamuk-ngamuk dan sekarang Tardosi lebih kalem. Karena impiannya mereka sudah terwujud tahun lalu. Tahun ini adalah pembuktian bahwa ini bisa jangka panjang. Dan tahun depan itu open, terserah mau dari tim mana Jordan, ya terserah kalian lah. Pokoknya yang penting motornya Ducati. Kalau bisa menang dengan motor bekas dan tim satelit, itu kebanggaan baru untuk Ducati loh. Itu artinya mereka bisa melayani tim satelit mereka sama baiknya dengan tim pabrikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah sekarang kita pindah ke Papa Lukas. Jadi kemarin Papa Lukas tuh curhat. Jadi dia bilang kayak gini, saya sebenarnya nggak masalah di Hondanya. Hubungan saya dengan Lucio Cecinello itu bagus, nggak ada masalah. Tetapi hubungan saya dengan Puig dan hubungan saya dengan Kawauchi itu nggak bisa dibilang bagus. Oke, satu, hubungan saya dengan Puig itu lebih ke dia sama sekali nggak kasih saya support, cenderung cuek, sama sekali nggak, apa sih dia bisa bilang, mungkin karena Suzuki kemarin itu cuma punya 2 rider, jadi kami lebih akrab. Sementara di Honda itu cenderung nggak peduli. Kalaupun cuma ketemu di belakang pedok ya cuma say hi doang, ya udah selesai. Jadi nggak ada yang duduk bareng ngomong. Beda dengan zaman dulu ketika saya masih di Suzuki sama Joan Mir, ya kami ngomong di pas lagi makan yang ngomong. Kalau memang nggak bisa ketemu ya saya muncul di garasi dia, nggak ada masalah. Nah sementara di Honda kami cenderung nggak saling peduli. Padahal kami sama-sama dikontrak oleh pabrikan. Dan Puig itu cenderung nggak peduli sama saya. Nah yang paling mengagetkan saya adalah Ken Kawauchi. Itu berubah 180 derajat dari ketika saya mengenal dia di Suzuki. Ken Kawauchi yang saya kenal di Suzuki itu 1 ramah, 2 helpful, 3 akrab. Sementara ketika kami pindah ke Honda, dia sama sekali nggak pernah ngomong sama saya. Itu yang bikin Papa Lukas agak-agak shock dengan kondisinya Honda. Meskipun gue sendiri nggak yakin apakah di Yamaha nanti dia akan mendapat perlakuan sama atau enggak. Tapi ya semoga lah, semoga Lin Jarvis lebih bagus sama dia dibanding Puig atau Ken Kawauchi ke dia. Kita lihat aja nanti. Oke, jadi itu aja dulu kita bahas. Nanti soal balapannya di part kedua. Karena ini udah panjang kalau menurut gue. Oke, see you next time guys. Bye-bye.